بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فقال الله عز وجل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرنا الله وإياكم من البدع والضلالة والنار أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معاشر المسلمين sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rawa Ahmad fi musnadihi wa Tabrani fi Mu'jamil Kabir wa kadzal Hakim fi Mustadrakihi wa qala al-Haythami hadha al-hadithu rijaluhu thiqat wa waffaqahu adh-Dhahabi wa sahhahahu Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala fi silsilati sahihihi. Sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jamil Kabir, Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, dan dikatakan oleh Al-Imam Al-Haythami hadis ini seluruh jalan-jalannya sahih, dan disepakati oleh Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala. Bahkan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Hadis ini banyak dikeluarkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Malik ibn Auf al-Ashja'i radhiyallahu anhu, Abis al-Ghifari radhiyallahu anhu, dan juga Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Sebuah hadis yang sangat menakutkan sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali sittan, bersegeralah kalian untuk memperbanyak amal saleh sebelum datang 6 perkara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, munculnya imaratus sufaha, para pemimpin-pemimpin yang bodoh, para pemimpin-pemimpin yang bodoh, pemimpin-pemimpin yang jahil. Kemudian yang kedua, bi'aul hukmi, banyaknya jual beli kepada hukum. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kathratus syurati, banyaknya tentara dan kepolisian. Kemudian yang keempat, istighfafan bidami, murahnya darah manusia. Kemudian yang kelima, qati'atur rahim, banyaknya orang-orang yang memutus silaturahim. Dan yang terakhir, nashwan,
yattakhiduna al-Qur'ana mazamir. Anak-anak muda yang mengambil Al-Quran sebagai nyanyian. Yuqaddimuna ar-rajula laisa bi'a'lamihim wala afqahihim walakin liyughanniyahum. Mereka mengedepankan seorang laki-laki bukan karena kealimannya, bukan karena kefakihannya, hanya sekedar memiliki suara Al-Quran yang indah hanya untuk bernyanyi untuknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah alamat min alamati nubuwah, tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yantiku anil hawa in hiya illa wahyun yuha. Nabi SAW tidak pernah berucap dengan hawa nafsunya, tapi dia berbicara dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 6 perkara ini sudah terjadi hari ini. Apa yang dikhawatirkan Nabi SAW 14 abad yang silam dengan sabdanya badiru bil amal, bersegera kalian untuk melakukan amal saleh, amal kebaikan dan kebajikan sebelum datang 6 perkara. Ini Rasul bersabda 14 abad yang silam. Kemudian kata Nabi SAW yang pertama, imaratus sufaha. Dalam riwayat Abi Hurairah radhiyallahu an, imaratus sibyan, pemimpin-pemimpin yang berakhlak seperti anak-anak. Akan muncul kata Nabi SAW para pemimpin yang jahil atau para pemimpin yang berwatak seperti anak-anak. Lihat anak-anak, mereka hanya bermain-main, kemudian makan, kemudian minum, menghabiskan syahwatnya, kemudian tidur. Jifatun bil laili wahimarun bin nahar, kata Rasulullah. Bangkai di malam hari dan keledai di siang hari. Bangkai di malam hari artinya mereka nyenyak tidur. Wahimarun bin nahar, dan keledai di siang hari karena mereka tidak memiliki pengetahuan bagaimana untuk memajukan bangsa dan negaranya. Tujuan mereka hanya sekedar syahwat dunia saja. Sebagian para ulama mengatakan ketika memberikan catatan imaratus sufaha, akan muncul pemimpin-pemimpin yang jahil. Artinya pemimpin-pemimpin yang tidak kembali kepada sunnah Rasul, tidak kembali kepada petunjuk Nabi SAW. Sehingga dalam hadis yang lain Rasul SAW mengatakan akan muncul at-tafi, dalam riwayat al-fasik, orang-orang jahil dan orang-orang fasik, yatakallam fi amril amah, yang berbicara soal kemaslahatan orang banyak, padahal dia fasik, padahal dia jahil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini sudah menyebar. Bagaimana munculnya para pemimpin-pemimpin yang hanya menjadikan jabatannya itu adalah ghanimah bagi dia. Sebagaimana dalam hadis yang lain, al-amanatu ghanimah, dia jadikan amanah itu seperti ghanimah, harta rampasan perang bagi dia. Seolah-olah aji mumpung dia menjabat, maka dia bisa apa saja melakukan dengan jabatannya untuk meraih kenikmatan dunianya. Inilah yang disebut imaratus sufaha. Kemudian yang kedua, bia'ul hukmi, banyaknya jual beli kepada hukum. Ada 3 penafsiran para ulama. Apa maksudnya jual beli terhadap hukum ini? Ada yang mengatakan bahwa banyaknya rasuah di mana-mana, banyaknya sogok dan menyogok di mana-mana. Padahal Nabi SAW mengatakan ar-rasi wal murtasi finnar, orang yang menyogok dan orang yang menerima sogok, dua-duanya di neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, betapa banyak hakim-hakim yang disogok kemudian memutuskan perkara yang batil di atas kebenaran, membenarkan ya hak,
ataupun sebaliknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakim itu ada 3 manusia. Yang pertama al-qadi fil jannah, yang kedua al-qadiyani fil nar. Ada 1 hakim di sorga dan ada 2 hakim di neraka. Adapun hakim di sorga, alimal haqqa faqada alaihi, seorang hakim yang tahu dengan kebenaran dan dia memutuskan dengan kebenaran itu. Adapun yang kedua al-hakim, alimal haqqa wa qada bil batil, dia tahu itu benar tapi dia berikan keputusan yang batil. Kemudian yang ketiga, jahilal haqqa wa qada bil jahli, jahil, tidak paham dengan kebenaran, makanya dia putuskan dengan kejahilannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jual beli hukum seperti ini dengan menggunakan rasuah sudah menyebar di negeri kita. A'adhanallah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada yang juga yang mengatakan bahwa bia'ul hukmi artinya banyaknya inqilabat. Inqilabat itu artinya di mana seorang pemimpin digulingkan oleh rakyatnya, kemudian naik lagi seorang pemimpin, digulingkan lagi setelahnya, dan begitu seterusnya. Itu disebut bia'ul hukmi. Atau bia'ul hukmi adalah banyaknya hakim di mana-mana, tetapi keputusan mereka di atas kezaliman. Sedikit sekali yang mereka memutuskan di atas kebenaran. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasratus syurati, banyaknya tentara, banyaknya polisi. Apa maknanya? Kenapa mereka bisa banyak? Dan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan mereka sebagai tanda-tanda alamah kiamat, tanda-tanda munculnya kiamat? Sebagian para ulama ketika memberikan catatan kepada kasratus syurat ini, boleh jadi karena banyaknya persenjataan tetapi sedikitnya jumlah tentara sehingga diperbanyak. Yang kedua, banyaknya kezaliman. Kezaliman yang bersumber dari kepolisian ataupun tentara. Mereka suka menangkap sesuatu yang salah. Mereka sewenang-wenang membunuh sesuka hatinya, menyalahkan yang benar, menangkap yang tidak bersalah, dan begitu seterusnya. Atau boleh jadi karena masyarakatnya banyak kerusakan, banyak kriminal, sehingga kemudian ditambah jumlah keamanan. Dan ini tiga-tiganya sudah berlaku hari ini. Kasratus syurat. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istighfafan bidam, murahnya harga darah. Persis seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qatil la yadri fima qatal wal maqtulu la yadri fima qutil. Di mana akan muncul zamannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana seorang pembunuh tidak tahu alasannya kenapa dia bisa membunuh, dan orang-orang yang dibunuh juga tidak paham kenapa dia bisa dibunuh. Ya, itulah hari ini terjadi. Pembunuhan itu dibolehkan kalau di atas kebenaran, seperti seseorang membunuh maka terjadi qisas. Tapi hari ini darah manusia terasa ringan, seolah tidak ada harganya. Hanya gara-gara soal warisan, saudara dengan saudaranya saling membunuh. Hanya gara-gara soal lahan, saudara kaum muslimin membunuh saudaranya kaum muslimin yang lainnya. Hanya gara-gara uang sedikit, seorang bisa membunuh. Ini terjadi hari ini. Ataupun yang kedua, tadi' ad-dam, tidak ada balasan kepada para pembunuh. Betapa banyak orang-orang yang membunuh tetapi dia bisa melenggang dan tidak ada hukuman di dunia. Dan ini sudah terjadi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Ataupun mungkin dikarenakan bencana-bencana yang kemudian merenggut bukan hanya satu, bahkan ribuan jiwa, dengan adanya gempa, dengan adanya tsunami, dengan adanya angin puting beliung atau yang sejenisnya. Banyaknya kematian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat.
Kemudian yang kelima kata Nabi SAW, wa qati'atur rahim, mudah memutuskan silaturahim. Anak durhaka dengan orang tuanya, saudara tidak kenal dengan saudaranya yang lainnya, hanya gara-gara warisan, tidak ada lagi kekerabatan. Dan itu sudah terjadi, dan ini tanda dari tanda-tanda kiamat. Dan yang terakhir, nashwan yattakhiduna al-Qur'ana mazamir, anak-anak muda yang mereka hanya mementingkan suara Al-Quran hanya untuk supaya didengar suaranya, bukan untuk diambil kehusuannya, bukan untuk ditadaburi makna-maknanya, bukan untuk diamalkan isinya, hanya sekadar suara saja. Kata Nabi SAW, yuqaddimuna ar-rajul, seseorang kemudian mengedepankan orang yang pakar dalam membaca Al-Quran, laisa bi afqahihim wala a'lamihim, padahal orang ini tidak alim, tidak faqih, innama liyughanniyahum, hanya untuk diambil suaranya saja. Boleh jadi mungkin dijadikan imam, atau mungkin diletakkan dalam acara-acara tertentu supaya orang membaca Al-Quran, tapi orang bagaikan mengundang artis untuk menyanyi dan dinikmati lagunya, seperti dia mengundang orang yang bagus suara Al-Quran hanya untuk dinikmati suaranya. Kata Nabi SAW, kalau sudah sampai taraf seperti ini, ingat ini asratus sa'ah, tanda-tanda dari tanda-tanda kiamat. Kata Nabi SAW, aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadha wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW 14 abad yang silam sekali lagi sudah mengingatkan kita bahwa fitnah-fitnah itu sudah berlaku hari ini. 6 fitnah yang dikhawatirkan Nabi SAW berlaku kepada umatnya sudah berlaku. Maka Rasul SAW ingatkan sekali lagi, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian beramal saleh, karena tanda-tanda kiamat akan terus bermunculan. Makanya Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, badiru bil a'mali sab'an, bersegeralah kalian untuk beramal saleh sebelum datang 7 perkara. Hal tangtadiruna illa faqran munsiyah, apakah kalian harus menunggu sampai kefakiran datang dan melupakan segalanya? Au ghinan mutghiyah, atau kekayaan yang melampaui batas. Au maradan mufsida, ataupun sakit yang merusak semua ibadah. Au haraman mufannida, atau pikun yang menghilangkan semua akal manusia. Au mautan mujhiza, ataupun kematian yang mendadak. Awid dajjal, ataukah harus munculnya dajjal sehingga kita beramal soleh? Awis sa'atu fasa'atu adha wa amar, ataukah lebih daripada itu datangnya kiamat besar yang datangnya sangat menakutkan dan sangat mengkhawatirkan manusia? Apakah harus datang tanda-tanda ini semuanya baru kita bertobat, bersegera menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Ingat, sebelum ada 2 waktu, nyawa belum sampai di tenggorokan atau matahari belum terbit dari arah barat, taubat kita masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah kalian untuk meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari fitnah-fitnah akhir zaman dan kita senantiasa istiqamah di atas agama yang hak. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati kita, semoga kita tetapkan hati kita untuk senantiasa menjalani agamamu ya Rabb. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibu da'wa ya qadiyal hajah. Allahumma waffiqna ilal khair, Allahumma waffiqna ila sunnati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma
nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Qumu lis salatil jum'ah rahimakumullah.